Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama gua di Sabi Motovlog. Hey, sabi, 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 sabi. Ya, dan di video kali ini gua akan menjelaskan tanggapan gua yang gua keluarkan semingguan yang lalu lah gitu ya. Ketika gua mendapatkan direct message dari temen gue nih ya, bernama Felix ya. Nah, Felix itu masih screenshotan DM-annya temennya dia bersama dengan salah satu orang yang gue nilai tidak bertanggung jawab nih di sini dan tidak beretika gitu ya. Dan gue dengan semangatnya langsung, wah ini orang pokoknya harus kita cecer abis nih sampai dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Gitu. Dan gue lagi hot-hotnya nih ya, gue disuruh apa ya, bahasa kasarnya sih gue disuruh diem lah sama sebuah grup motor gitu ya, yang dimana ya mungkin Felix juga ada di situ gitu ya. Pokoknya grup motor tersebut lah gitu ya, yang masih berhubungan sama berhubungan sama Felix dan kawan-kawannya gitu loh ya. Jadi bukan grup motor yang dari orang lain nih gitu, dari pihaknya si perundung ataupun ya grup motor lain gitu yang memang nggak kenal siapa orang di balik itu gitu loh. Ini masih kenal gitu ya. Nah, udah gue dibilang sama grup motor itu, ya gue harus terima kenyataannya bahwa ya gue harus terima kenyataannya bahwa grup motor kan jadinya dunia permotoran di Indonesia ini ya zaman sekarang ini nggak seperti zaman dulu, yang dimana zaman sekarang ini lebih ke motor-motor baru, motor-motor yang bisa dibilang punya punya sensasi lah gitu ya, kayak ZX25 gitu ya, yang dimana lagi hot-hotnya gitu ya. Terus habis itu mungkin R15 gitu-gitu ya, pokoknya motor-motor yang bisa dibilang terobosan-terobosan terbaru nih ya. Jadinya kan yang punya motor-motor yang mainstream gitu ya, itu jadinya tidak bisa berkembang nih ya, karena dunia permotoran tuh sekarang kayak gitu ya. Ditambah lagi kalau misalnya ada perundungan seperti ini gitu loh, ada orang yang merendahkan orang lain karena motornya motor mainstream gitu ya, bisa dibilang sama orang itu tuh dibilangnya motor itu motor pasar, motor kang sayur dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan oleh orang yang bisa dibilang besar di dunia motor gitu ya, ya kita tahulah siapa yang DM gitu ya, yang inisialnya nama tokonya itu inisialnya DM gitu ya. Itu tuh bilang di salah satu postingan media sosial di Instagram ya, itu tuh akun tanda kutip lah gitu ya. Itu si orang ini tuh komentarin kalau masa pokoknya intinya tuh gini, dia ngejelek-jelekin motor itu gitu loh ya. Intinya jadi ada korban lagi jatuh di salah satu daerah di Jakarta nih gitu ya. Nah, abis itu si orang ini nih, yang besar di dunia motor ini gitu ya, itu bilang kalau misalnya masa motor pasar dipakai buat nikung gitu loh. Jadi kayak ya memang mungkin dari situ ya banyak orang-orang yang akhirnya mulai tren nih ya, oh ternyata motor kayak gini tuh motor pasar, oh motor kayak begini motor kang sayur, oh ini motor buat jualan ya gitu loh. Makanya gak heran gue kalau misalnya tiba-tiba ada nih temennya Felix yang di DM sama orang, terus dia ngata-ngatain motornya motor kang sayur segala macem gitu ya. Tapi menurut gue tetap itu nggak bisa dibenarkan gitu loh ya, karena dari awal aja tuh udah salah gitu ya. Karena semua motor itu bisa aja buat jualan sayur, buat jualan sembako dan lain-lainnya gitu loh ya. Karena ya tergantung orang yang mau pakai motor itu buat apa gitu kan. Tapi karena ada satu statement dari orang yang besar gitu loh di dunia permotoran, ya akhirnya kan semuanya pada ngikut gitu ya. Nah, gue nih mau mempermasalahkan hal itu sebenarnya. Cuman
semangat gue yang begitu membara dipatahkan, ya akhirnya oh ya udahlah, mungkin emang gue harus shut up gitu loh. Gue harus ngekat omongan gue semua. Akhirnya waktu itu status gue hapusin semua yang berkaitan dengan itu, ya. Ya sampai gue nggak ada jejak nih, kayak seakan-akan nih udahlah orang-orang udah lupa apa yang gue permasalahkan kemarin gitu loh. Ya walaupun followers gue, pengikut gue itu sedikit banget, tapi seenggaknya mereka tuh bisa tahu gitu loh, dengan apa yang gue posting, apa yang gue storyin, mereka tuh bisa tahu, oh ternyata ada nih orang yang lagi dirundung seperti itu. Dengan kekuatan netizen, dengan kekuatan orang-orang pengikut gue gitu ya, itu bisa aja membuat satu gebrakan yang baru gitu loh, ya. Karena banyak jadi itu tuh yang mematahkan semangat gue tuh cuma 1-2 orang lah, tapi yang lainnya banyak. Oh yuk bang, gue siap nih bantu segala macem, walaupun rumahnya jauh-jauh gitu ya, gue siap bang ketemu sama tuh orang gini. Karena memang kita harus seperti itu. Karena kalau kita tidak seperti itu, yang ada kita udah dirundung tambah dirundung lagi gitu. Kita nggak ada harga dirinya cuy, ya. Kita apalagi laki-laki gitu ya, laki-laki tuh harus punya harga diri. Jangan mau harga diri kita diinjek-injek. Apalagi yang dipermasalahin di sini adalah motor Supra, yang dimana Supra tuh udah kayak bagian dari hidup gue cuy, ya. Supra di zaman gue kecil itu tuh udah kayak motor mewah banget. Bokap gue kalau ganti motor dari Supra ke Supra lagi. Dan itu Supra itu dia pakai sendiri cuman buat sholat Jumat. Karena kita nilai Supra tuh dulu sebelum Matic menyerang itu, wih gila nih motor enak banget gitu loh. Kayaknya motor bebek terenak itu Supra. Yang kendalanya sedikit, tarikannya jos, bandel gak terlalu bandel, ya. Dan dia kan dimensinya agak lebar tuh, agak gede. Wih, itu gue seneng banget cuy. Sampai gue SMP, ya, itu gue suka tuh pakai Supra tuh. Ih, ganteng aja rasanya pakai Supra. Jadi gue nggak rela Supra digituin, ya. Gue juga di situ di story gue, mungkin masih ada di archive di archive ya. Cuman gue nggak tahu lah, apakah masih tertolong di archive apa gimana. Ya, nanti gue munculin lagi kalau misalkan ada yang mau tahu nih. Waktu itu pernah bilang gitu di story gue, waktu gue lagi masalahin hal itu juga. Kan yang dimasalahin tuh Suprafit, ya. Gue beberin ke semua orang. Kalian tahu nggak dulu gue, ya, waktu bokap gue beliin. Jadi bokap gue tuh kalau beli motor tuh selalu adik-adiknya tuh dibeliin juga gitu loh. Jadi kayak adil banget gitu loh, ya. Jadi bokap gue beli Supra X125D pada saat itu, ya, tahun 2006 apa? 2006 mana? Ya, 2006, 2007. Ya 2007 lah kalau nggak salah ya. Itu beli Supra X125D helm in waktu itu. Pertama kali kayaknya helm in ya. Terus habis itu adik-adiknya pada mintanya Suprafit tuh pada saat itu. Wah, geger gue, karena Suprafit pada saat itu tuh, ya, peleknya kan pelek palang, bukan pelek jari-jari. Pelek racing, ya kan namanya gitu loh. Itu gue langsung geger tuh. Ayo gimana sih ya? Kenapa yang lain dikasihnya itu Suprafit, sedangkan kita pakainya Supra X? Wah, di situ gue geger tuh. Gue sampai ngambek tuh 2 hari sama bokap gue gitu loh. Karena nggak beli yang Suprafit gitu loh. Ya, kan keren kan gitu. Tapi ternyata ada untungnya juga tuh waktu itu gue nggak beli Suprafit gitu ya, karena ya pelek racingnya itu pada saat itu kendala terus, apalagi kalau kena batu, kena lobang gitu ya, itu gampang banget patah gitu ya. Jadinya ya alhamdulillah aja gitu ya, karena banyak sekarang pengguna Suprafit juga pakai akhirnya velg jari-jari gitu ya. Cuman ya itu lain masalah lah. Tapi ini kan masalahnya adalah ya kita nggak bisa dong dirundung terus gitu loh. Kalau perlu ya, kalau mau ya gebuk-gebukan sekalian gitu loh. Jadi kita tuh konteksnya bukan dirundung, tapi kita adalah musuh yang sepadan buat dia. Dia tahu kita bisa menyerang gitu loh, kita bisa mukul, kita bisa apa gitu ya. Dia tahu gitu loh. Jadi kita sama-sama sepadan gitu ya. Nggak ada yang rendah, nggak ada yang tinggi.
ya. Sampai akhirnya kebenaran akan terungkap ya. Ya dia otomatis menjadi yang kalah gitu loh, dan kita jadi menang karena memang dari awal kita memang bukan salahnya kita gitu loh, tapi emang salahnya dia ya. Jadi sebetulnya visi misi gue sih cuman mau membuat dunia permotoran di Indonesia ini yang lebih sehat lagi gitu loh, yang nggak cuman mikirin motor yang lagi tren sekarang dan lain-lainnya gitu loh, dan yang lainnya harus dicaci maki gitu loh ya. Gue cuman mau semuanya tuh bisa berkembang, baik yang trennya sekarang lagi trending gitu kan ya, motor-motor kayak ZX25, CBR 150R, CBR 150R yang itu ya, K45R ya. Iya, K45R ya. Gitu. Terus habis itu ya lain-lainnya lagi lah gitu. Jadi ya kita nggak harus begitu, nggak harus catch up dengan perkembangan zaman di dunia motor, tapi yang lebih kita ikutin itu adalah perkembangan untuk konten gitu loh. Ya, konten-konten yang menurut gua bukan yang hanya menampilkan motor-motor baru, tapi referensi juga gitu loh. Kita punya motor yang bisa dibilang mainstream, kita jadiin nggak mainstream. Referensi buat orang-orang, kan yang punya motor mainstream tuh banyak banget. Cobalah kita oprek sedikit motor kita. Ya. Nah, dari situ bisa kolaborasi bareng YouTuber-YouTuber yang memang ada di bidang itu gitu loh. Ya. Ataupun kita modifikasi kecil-kecilan. Nggak usah yang sampai juta-jutaan gitu loh. Ya. Banyak itu di Otista apa ya. Tapi kan selera modifikasi kita tuh berbeda-beda. Dan mungkin gitu ya, mungkin ada nih pengguna Supra nih gitu ya, Supra X atau Supra Fit gitu, bodo amat ya, yang penting Supra gitu ya. Itu tadinya nggak punya selera modif apa-apa, Supra mau diapain sih? Tapi ketika mereka nonton YouTube kalian gitu ya, wih, kok Supra bisa ganteng banget ya? Kayak Supra Bro Michael yang waktu itu ngomong sama gua, ngobrol gitu, dan teman-temannya dia itu kan bagus-bagus Supranya ya. Atau nggak usah dimodif, dibikin ori-orian begitu, wih, kok keren banget ya Supra ya. Kan tadinya udah pada bocel-bocel buat tempur segala macam, kan rata-rata motor-motor mainstream seperti itu, nggak cuma Supra loh ya. Ini rata-rata motor-motor mainstream gitu ya, itu pasti kurang terawat lah. Nah, ini akan mengembalikan kesadaran orang untuk merawat motor mereka gitu loh ya. Karena pas dilihat, wih, ternyata ganteng juga nih Supra atau Beat atau apa gitu ya. Kalau begini tuh ganteng banget nih. Wah, gua harus ini nih, berarti harus ngerawat motor gua biar bisa kayak gini gitu loh. Ya. Sebetulnya itu alasan utama gua kenapa gua mau merangin nih orang gitu loh. Ya. Tapi ketika gua di-cut, udah, karena berhubung yang cut gua juga bukan orang-orang yang orang lain banget gitu, enggak. Ya, orang-orang masih kenal dengan Felix dan kawan-kawan gitu loh. Jadi ya menurut gue ya udahlah, toh udah nggak ada yang bisa gue perjuangin lagi gitu loh. Daripada gue capek sendiri perjuanginnya, ya udah gue turutin aja kemauan mereka mau gue diem, ya udah gue diem gitu ya. Tapi sebenarnya gue masih nggak bisa terima nih kayak gini gitu, karena sekali kita dirundung, ini karena pengalaman pribadi gue ya. Awalnya kita dirundung, selamanya bakal dirundung terus. Tapi kalau kita dirundung terus habis itu kita melawan, insya Allah sih ya, insya Allah itu ya, orang yang merundung kita juga tahu gitu loh kalau kita punya kekuatan ya. Nggak cuman ngomong doang, nggak cuman apa gitu ya, nggak cuman ada di balik layar gitu ya, ada di balik Instagram ya, bisanya di Instagram doang gitu kan ya. Kita buktiin kalau misalnya kita berani sama dia dengan cara kita datang, itu aja udah menunjukkan kalau kita tuh emang berani sama dia gitu loh, berani ngelawan dia tuh siapa gitu loh, bukan siapa-siapa kok. Gue liat Instagramnya juga orang biasa aja gitu ya, sama lah sama kita gitu loh ya. Bahkan kita mungkin ada di beberapa kita yang memang lebih powerful dibanding dia ya. Misalkan ya bapaknya jenderal gitu kan, kita nggak tahu ya, mungkin ada aja anak motor yang kayak gitu ya. Itu mungkin bisa jadi kekuatan juga buat kita gitu loh
ya kita bergaul dengan mereka, ya kebetulan gue juga punya banyak temen yang dimana bapak ibunya tuh emang orang-orang yang sangat penting di negara ini. Itu bisa jadi power buat kita, ya ketika kita membeberkan masalahnya dan mereka ikut gitu ya, udah habis dia, ya bukan dengan cara kekerasan lagi, tapi mungkin udah bisa dijeblosin ke penjara, udah gitu loh. Itu udah merupakan teguran keras untuk orang itu gitu. Dan orang-orang lain yang masih kayak begitu, akhirnya kan wah kita jangan ini deh, nanti masalah sama anaknya pejabat repot gitu kan. Jadi ya menurut gue segala cara yang kita bisa lakukan ya lakukan, jangan kita mau aja loh digitu-gituin gitu loh, ya nggak usah pakai anak-anak pejabat deh, kita lakuin dengan tangan kosong sendiri juga. Kita harus bisa, men. Kita laki-laki gitu loh. Kan gue udah bilang dari awal, gue bantu gitu loh. Gue yang datang, kalau perlu gue yang datengin, asal kalian tuh merestuin gue gitu loh. Nggak usah lu dateng gitu loh. Kalau lu masih merasa takut dia tukang pukul segala macam, gue yang datengin, ya. Karena gue juga punya tim gitu loh. Gue nggak akan bodoh kalau gue datang sendirian, babak belur, ya kan? Ya namanya juga kang pukul gitu kan. Kalau gue nggak biasa mukul orang, ya gue bukan orang bodoh, tapi gue bukan pengecut juga. Jadi gue tetap hadapin, cuman dengan cara yang pinter gitu loh. Kalau misalnya gue kenapa-napa, gue masih punya backingan, karena teman-teman gue udah siap gitu loh. Ya, jadi nggak usah khawatir masalah kayak gitu-gitu. Terus kalau kalian tuh takut, grup motor kita nih nanti jadi jelek nih kalau namanya terdengar karena begini. Orang kalian nggak salah. Gimana jeleknya? Kalian nggak salah. Orang gue kan dikasih screenshotan tuh lengkap loh. Dari awal temennya si Felix ini tuh ngomentarin kan sebenarnya tentang kalau satu hobi mah nggak usah ini bro, nggak usah nggak usah ngejudge yang gini, nggak usah saling inilah, pokoknya nggak usah saling sikut lah, pokoknya kita harus menghargai gitu satu sama lain, respect each other. Itu bener. Kenapa? Salahnya di mana gitu loh. Aneh gue kadang-kadang gitu ya. Tapi ya ini kan pilihan kalian lah, kalian juga berhak gitu ya, punya hak untuk ya udahlah bang, nggak usah ikut campur, nggak usah ini nih. Ya udah, gua out gitu loh. Sekalian aja gua out dari Instagram, ya. Gak usah nih dengan kalian mengucapkan kalimat, ya kita harus terima lah bang. Kalau dunia permotoran di Indonesia ini udah bukan kayak dulu lagi. Ya udah kalau ya itu gue tahu, yang lu bilang semua itu gue tahu. Gue sadar dunia permotoran kita ini udah gak kayak dulu lagi. Cuman apakah kita mau kayak gitu terus? Itu kan masalahnya. Kenapa gue comeback di YouTube? Kenapa gue bikin Sabi Motovlog lagi di YouTube? Itu sebenarnya buat itu. Kenapa terus akhirnya gue memutuskan untuk berpisah dengan YouTube? Iya, di tanggal 6 Januari 2021, kenapa gue memutuskan untuk hengkang dari YouTube gitu ya? Ya karena menurut gue, ini khusus dunia motovlog nih ya, bukan yang lain-lainnya nih. Kalau kayak gini kan bukan motovlog ya. Ya karena menurut gue udah gak ada yang bisa diperjuangin lagi di dunia motovlog. Tapi bukan berarti di seluruh dunia permotoran gitu. Itu maksud gue gitu loh. Jadi menurut gue waktu memutuskan untuk berhenti jadi motovlogger, gue tadi masih punya pikiran gue masih bisa nih ngehandle dunia permotoran gitu loh. Gue masih bisa ngasih gebrakan-gebrakan yang menjadikan dunia permotoran tuh bisa lebih sehat lagi gitu. Karena gue lihat sendiri kayak Bro Michael, Bro Felix itu punya potensi-potensi yang sangat besar gitu loh untuk menjadi seorang influencer, menggunakan motor-motornya sendiri gitu loh. Bukan ZX25, bukan motor-motor yang viral sekarang, bukan. Karena gue udah membuktikan kok ya, dengan cara gue menjadi motovlogger, dengan membawa si CBR ini, itu aja udah merupakan perubahan gitu loh. Gue gak mau dong perubahan ini tuh sia-sia begitu aja gitu loh ya.
harus ada yang ngikutin gue dong. Ya kayak Bro Felix, Bro Michael yang nyaman dengan motornya, dan gue lihat potensinya sangat besar. Nih sebagai contohnya nih. Jadi kalau kalian tuh bicara tuh harus ada bukti konkretnya, bukti nyatanya. Ya, kayak gue waktu itu ngetes motornya Bro Felix nih. Nah, ngetes motor Bro Felix. Nah, ini yang nonton 2.400 orang. Like-nya berapa nih? Kita lihat like-nya nih. Ya, 34 like-nya. Kan lumayan banget. Apakah Bro Felix gak bisa jadi seorang motovlogger atau seorang content creator yang membahas motornya doang? Tentu bisa lah, karena ketika gue cek ombak, gue di sini sebagai orang yang seakan-akan nih gue punya nih Kawasaki Athlete nih. Ya. Gue menyimpulkan motor ini tuh gini. Ya. Ternyata, wah, pasarnya banyak, 2.000 orang yang nonton sejauh ini. Dan still counting gitu loh. Jadi, menurut gue, men, masa lu mau matiin orang-orang kayak gini? Masa lu mau gede-gedein yang lagi viral-viral doang, yang lagi ngetren-ngetren doang? Kalau motor baru, ini gue jadi keinget sama ucapannya Bro Michael nih, ya. Ini karena bener banget. Motor baru itu ada matinya, bro. Motor jadul, motor legend itu nggak akan ada matinya, gitu loh, ya. Kayak misalnya Honda sekarang kan bikin motor lagi, kayak remake gitu ya, motor-motor yang memang udah ada dulunya gitu loh. Dan itu dengan harga yang sangat-sangat fantastis, tapi kenyataannya laku kan. Coba kita lihat deh, 20 tahun lagi mungkin Supra X, Supra Fit akan keluar seperti itu juga gitu loh, menjadi motor antik, menjadi motor yang sangat mahal. Tadinya dijual belasan juta doang gitu ya, nantinya bisa dijual harganya puluhan juta. Kalian tuh nggak mikir di situ, ya. Orang-orang yang memiliki motor-motor yang kayak gitu sekarang itu harusnya sudah mulai bikin konten sendiri tentang motornya itu, ya. Jadi alasan gue apa lagi selain mementingkan semuanya, mementingkan kalian, mementingkan bibit-bibit unggul, gitu loh. Toh ini gue nggak dapet apa-apa kok dari sini. Yang gue dapet cuma satu, ya. Gue seneng akhirnya karena dunia permotoran tuh udah sehat, nggak kayak sekarang lagi gitu loh, nggak kayak saat ini, yang dimana dunia permotoran tuh anjing lah, ya. Jadi menurut gue nggak pernah berlaku tanpa alasan, tanpa sebab, tanpa gue tahu bakal kayak gimana akibatnya. Gue udah mikirin mateng-mateng. Gue bukan orang baru di dunia permotoran. Gue adalah orang yang sangat lama dari dunia motovlogger. Gue melihat semua perkembangan yang terjadi di YouTube ini tentang motor-motoran, gitu ya. Toh kenyataannya sekarang gue udah menjual, gitu ya, udah mau menjual motor gue, si CBR 250R ini. Tapi bukan berarti gue nggak akan bisa ngelihat perkembangan yang positif nih dari dunia motor di Indonesia, gitu loh, ya. Jadi ya gue sih sekarang udah nggak mau gue pokoknya udah mau diem aja deh. Terserah kalian mau ngapain, terserah, ya. Kalian mau menjadi orang yang begitu-begitu aja atau menjadi orang yang besar, gitu loh. Kalau kalian mau menjadi besar, silahkan ikuti apa yang gue susun selama ini. Tapi kalau kalian ya udahlah, gue gitu-gitu aja, motoran paling cuma buat riding doang, gue nggak mau mendapatkan attention dari orang yang gimana, ya sok aja, silahkan,
Ya kalian nggak mau ngikutin gue, ya terserah kalian gitu, itu hak kalian. Tapi asal kalian tahu, kalian tuh berpotensi banget. Kalian tuh berpotensi banget buat menjadi orang yang hebat. Kayak Bro Felix, Bro Michael, gue ngeliatnya kayak dunia lu tuh adanya di motor, cuy. Lu nggak usah kerja jauh-jauh gitu loh. Lu bahkan lebih tahu motor daripada orang-orang yang pakai moge dan lain-lainnya. Sayang aja kalau misalnya kayak gitu tuh nggak ditingkatkan lagi, gitu loh. Ya sekali lagi sih gue mohon maaf sih buat orang-orang yang merasa dirugikan, timnya Felix dan kawan-kawan gitu ya. Tapi yang jelas sih ya, apa yang gue lakuin sekarang itu cuma buat support kalian semua gitu loh. Karena kalian itu kayak kayak emas yang harus digali lebih dalam lagi biar mendapatkan emas yang terbaik gitu loh. Ya sayang kalau misalnya ya udah aja gitu, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada peningkatannya, udah gitu doang. Kalah sama orang-orang yang ngerasa dirinya paling istimewa lah dengan motor-motornya dia yang katanya bagus gitu ya, katanya. Padahal kalau menurut gue sih biasa aja. Apa yang dibanggain dari motor kayak gitu ya kan? Ya udahlah, pokoknya kayak gitu aja ya. Mohon maaf lah sekali lagi ya kalau misalnya gue nih terlalu agresif, terlalu apa ya untuk menghadapi masalah yang kemarin itu. Tapi yang jelas gue nggak ada maksud apa-apa selain untuk support kalian semua gitu loh. Oke, jadi gue Sabi dari Sabi Motovlog, gue pamit, bye bye.